Jadi selamat malam, udah datang. Makasih yang udah menyempatkan waktu buat hadir. Sorry, mulainya rada ngaret. Nah, jadi pada pertemuan kali ini tuh kita mau ngebahas terkait dengan soal-soal UTS. Mumpung kalian-kalian ini udah pada masuk bahan ya, kayak istilahnya tuh, maksudnya penasaran gitu sama soal-soal UTS. Gimana sih serunya soal ngerjain soal UTS? Nah, oke. Coba nomor satu, cara ngerjainnya gimana? Kita tulis dulu ya. Gini nih cara jawabnya ya. 9 per X lebih kecil dari X. Jadi kita salin dulu soalnya. Terus kasih tanda apa? Fiona ingat nggak? Um, X gak boleh nol ya. Iya emang X Maksud nggak boleh nol. Tapi nggak maksud aku tuh kayak kasih tanda apa nih buat ngerjain kerja apa namanya langkah berikutnya? Atau mungkin boleh ada nih ya akan ditentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 per X lebih besar dari X. Berarti apa? Kasih tanda apa? koma atau Jika dan hanya jika ya. Nggak boleh lupa ini. Berarti habis itu apa? Gimana langkah berikutnya, Fiona? jika dan hanya jika X tidak sama dengan nol. Bukan, enggak. Maksudnya ini di sini langkah berikutnya apa gitu? Oh, X-nya dipindahin ke ruas kiri. Ya, boleh jadikan 9 per X dikurangin X lebih besar dari Nol. ya. Lanjut, jika dan hanya jika. 9 min X kuadrat per X lebih besar dari nol. Nah, ini kan berarti nilai X yang memenuhi. Kita gambarkan garis bilangannya. Ada berapa aja nilainya? Hmm, ada tiga, ada min 3, nol sama positif 3. Ini boleh nol nggak? Apa boleh sama dengan nggak? Nggak ya. Oh iya, iya. Nah, ini min 3, 0 sama 3. Oke, kita cek. Gimana? Angka 10 mungkin 10, mau 10 boleh. negatif jadinya. Negatif kan? Berarti negatif ditaruh di mana? Belah? Paling kanan. Ya, ini paling kanan terus. Positif, Eh, negatif, positif. ya, berarti yang memenuhi yang mana? Yang positif. Yang positif kan? Berarti lebih kecil dari 3, min 3 sama yang ini kan, di antara kan. Oke, nah kita kan udah dapat jawabannya. Jadi, himpunan penyelesaian pertidaksamaan di atas adalah gimana coba ngomongnya Vio? Em, Kayaknya em, kurung ya, pakai kurung siku-siku. Gini, X dulu, X. X, terus yang simbol mirip E itu ya. Ya ini kan himpunan bagian. Terus gimana? Em, kurung em, kurung siku-siku Bukan. Kalau kurung siku-siku dia sama dengan atau enggak? sama dengan Ya ini sama dengan enggak? enggak. Oh, Berarti oh, apa? berarti kurung biasa. Kurung lengkung kan? Iya, Kurung lengkung terus apa? 0,3, Jangan 0,3 dulu, yang paling kecil apa? min 3.
min 3 di enggak, bukan min Infinite 3 dulu koma dong. min 3. Apa? Infinite koma min negatif infinite koma min 3. Ya, terus U nah U gabungan kan 0,3. ini ya. Oke. Nah, mungkin di sini aku baru karena baru ini Zula sekali baru ya. Jadi untuk kuliah di ITB itu cara penulisan himpunan tuh seperti apa nih? Ya, di sini ada yang paling penting tuh ada 6 ya. Kita misalkan A dan B ini adalah himpunan bilangan real ya. Himpunan bilangan real tuh berarti apa maksudnya tuh kayak ya istilahnya tuh berarti bilangan-bilangan yang bisa kayak maksudnya akar 2 gitu ya. Sebelumnya tahu nggak bilangan real itu artinya apa? Jelas sekali. Bilangan yang apa ya? Bukan setengah gitu nggak sih? Eh, Setengah masuk dong. setengah masuk ya. Minus. Berarti belum ini ya, sorry ini aku jelasin dulu ya. Jadi apa sih bilangan real itu? Nah, bilangan real itu tuh berarti kayak istilahnya kalau dalam singkatnya itu yang kalau masuk kalkulator itu pasti ada nilainya gitu. Contoh ya, satu ada nilainya pasti of course ya. Dua pasti ada. 2,5 ada nggak kalau masuk kalkulator? Ada. Ada. Nah, terus udah gitu misalnya 3/7 ada kan? Nanti 0, sekian bla 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 gitu kan. Oh, iya. Terus ini yang rasional. Jadi ini kalau misalnya dalam bilangan ini disebutnya apa bilangan apa? Satu, 2, min satu, Bilangan. bilangan apa yo? Gak, kurang lupa istilahnya ya. Ini aku, Koma desimal kan ya? kita sebutnya nggak ada koma desimal. Jadi pilihannya gini, ada bilangan bulat, bilangan berarti rasional, Iya, ding. irasional. Rasional, rasional. Bilangan min satu, satu, 2 itu maksudnya apa? Rasional. Bukan rasional dong. Satu, min satu. Minus satu. Bulat, bulat. Nah, bulat, bener. Ya, 2,5, 3/7. Apa? Koma, berarti rasional ya? Ya, rasional. Coba sebutin ke aku salah satu contoh irasional tuh apa? Contohnya, tahu nggak? Yang apa ya? Contoh bilangan irasional apa? Coba yang Zula Akar, akar berapa? Coba. akar yang nggak bisa dianu. Ya, Akar berarti kan akar 2 gitu kan nggak bisa dipecahkan. Kayak maksudnya kan bedain kan akar 2 sama akar 4. Akar 4 kan berapa? dua. Nah, itu kan itu akar 4 berarti bukan irasional kan? Iya, Akar iya. 2 terus apa? Coba pi 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 dia rasional bukan? Bukan kan? Karena kan dia secara ini kan nggak berulang kan? Oh Kalau di iya. koma kan nggak berulang. Iya. Coba sekarang aku mau nanya akar min 2 berapa? Itu Akar min dua bisa plus minus itu nggak sih? enggak, ya nggak bisa lah ini orang akar min 2 apa? Ya akar min 2 kan ini kan bilangan kompleks kan? Iya. Nah, bilangan kompleks ini tuh di luar bilangan real. Gitu istilahnya mah kalau bisa paham maksudnya. Paham, paham. Oke. Terus A dan B bilangan real ya, udah paham di situ ya. Iya, Kak. Oke. Berarti sekarang aku jelasinnya ini ya. Ada 6 kasus A lebih kecil X lebih kecil B.
A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. X lebih besar sama dengan A, X lebih kecil dari A, X lebih besar sama dengan B, X lebih kecil, ntar ya, Em, ya ini 4 ini dulu lah, ya. Ya, Kak. X ini, ya, himpunan penyelesaian. Kita tulisnya kalau misalnya ini udah nggak boleh kita bikin A lebih kecil X lebih kecil B, itu udah nggak boleh dalam kuliah. Kita tulisnya seperti ini. X himpunan bagian dari, lihat, bedain kalau misalnya yang ada sama dengan sama yang nggak ada sama dengan ya. Ya. Kalau nggak ada sama dengan, berarti dia kurungnya kurung lengkung. Batas bawahnya apa di sini? Yang bawahnya A. A, berarti A, koma, atasnya B. kurung lengkung. Oh. Ya, kalau misalnya ada tanda sama dengan di sini, kita pakainya bukan kurung lengkung, tapi kurung siku. Tadi yang disebutin Fiona. Berarti kurung sikunya isinya apa coba? Zulaskati isinya. A. A. Terus, X juga nggak? X. enggak ada X. X-nya di luar. A, koma, apa? Atasnya B. apa? B, gitu ya. Kurungnya siku atau lengkung. Siku. Nah, kalau misalnya X lebih besar sama dengan A, A. X rasional. nah berarti kan kurungnya kurung siku, Ya, siku. A, koma, infinity. Tapi infinity, kalau infinity itu nggak mungkin dia kurung siku, pasti kurungnya kurung lengkung. Karena apa? Bilangan infinity itu sebenarnya nggak ada gitu. Iya, ya. Jadi kurung nggak boleh ada tanda kata apa infinity gitu. Jadi kurungnya kurung lengkung. Coba kalau misalnya yang ini, ya, bedain Iya. kalau yang ini, dia lebih kecil dari A. Berarti A ini ya, eh, Hmm. misalnya A itu 2, 2 terus kan 1, 0 bisa min 3, bisa min 6 kan, bisa min 100.000, bisa min sejuta. Berarti Infinity ya. yang kecilnya apa? Infinity. Bukan infinity, tapi Min. minus infinity bener. Koma, apa di sini atas ininya kan dia apa? A. Nah, kurungnya Lengkung. lengkung. Sekarang aku mau nanya. Sekarang kalau misalkan X lebih dari 7, berarti bikinnya gimana? X apa? Himpunan bagian dari, Kurung lengkung. ya, terus Infinity. enggak infinity ini lebih apa? 7, 7. 7, koma. Infinity. Nah, kurungnya Lengkung. next ya. Coba coba satu lagi. Ya. 18 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 25. Berarti gimana? X himpunan bagian dari, Kurung lengkung. ya, 18. terus 25. ada koma ya, koma Ya. 25 Kurung kotak. kurung siku. Kurang ya, kurung siku. Terus kalau misalkan yang tadi X lebih kecil dari min 4 atau 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 9. Bikinnya gimana? Oh, ini berarti X himpunan bagian dari, dari kurung lengkung ya, min negatif min infinity ya, koma, sama min 4 ya, terus, kurung lengkung. ya, Terus koma lagi ya. bukan. Kalau kalau atau itu apa? Tadi yang Fiona. Yang kayak V itu nggak? Dia U. U itu apa? Kalau misalnya kali kamu belajar ini kan kayak diagram Venn. Ya, himpunan. Ya kan himpunan Venn kan ini yang irisan, yang ini gabungan kan?
Tahu nggak? Yang ini ingat nggak? Iya ingat. Nah, yang ini berarti kan ini atau kan gabungan kan? Atau apa coba? X bilang. Nggak pakai X. Nggak pakai Langsung lagi. langsung yang dua dua sama sembilan ini. Kurung siku. Heeh, Itu 2, koma, 9. terus. Kurung lengkung. Nah, udah ngerti? Iya Kak. Oke. Nah, kita bikinnya selalu seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang ini. Dok, kita menggambar grafik. Nah, coba sekarang Zulaskari. Gimana cara bikinnya? No. Hmm. Kalau bisa annotate lebih bagus. Apa? Kalau bisa kamu annotate, kamu yang gambar sendiri lebih bagus. Oke. Bentar. Saya lupa di mana. Oh, di sini. Oke. X jika X lebih dari 0 berarti gini ya. Iya nggak sih? Gimana? Tapi lihat, itu kan apa? 2x kan? Oh iya 2X. Berarti Lihat, tar ya. Zulaskari, coba lihat. 2x itu buat x-nya apa? 2X-nya pembatasnya kan. Bukan nggak sih? 2x apa baca? Kalau nilainya 2x, jika apa? Jika X lebih dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Berarti gambarnya gimana? 2X. Berarti 2 di sini nggak sih? Enggak, bukan. 2x, kamu gambar aja 2x gimana? So, gambar dulu 2x gimana? Ini. Gimana tuh? Coba di mana, ayo. Ah, lupa. Tadi udah hampir bener, tapi udah hampir bener. Yang hijau kamu gambar udah hampir bener. Oh, tadi. Coba, ya, Gini kan ya. gimana? Ya, oke, anggap itu 2x ya. Coba, Iya. menurut Fiona, ada yang bisa dibenerin nggak? Yang X lebih besar dari 0 ya. Ya, buat yang X lebih besar sama dengan 0. Ada yang bisa Um, Fiona benerin nggak? saya coba punya saya aja ya, Kak. Coba boleh. Kalau menurut Fiona kayak gimana? Sebentar. Menurut saya dia lebih kayak ke atas gitu sih. Ya, oke, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting kayak maksudnya kasih nilainya lebih yang jelas gitu ya. Em, ya sebenarnya kalau masalah kemiringan itu preferensi masing-masing ya. Tergantung nilai titiknya di mana ya. Cuman yang mau aku benerin dari Zulaskari apa tahu nggak? Poin yang mana tahu nggak? Lihat.
nilai fungsi 2x itu apa? Baca, ini apa? Jika x-nya Dua di atas 0 kan? lebih dari Berarti 0 ke kanan kan? Bener nggak? benar. Nah, yang jadi masalah apa? Udah mulai ketebak belum jelas kali yang mana? Oh ya ini ya. Iya, yang ininya nggak boleh masuk ini. Yang ini nggak boleh ada nih. Ya, Oh iya. oke. Iya. Nah, jadi aku hapus ya. Bentar. They're all drawing. Thank you, Zulaskari. Thank you, Fiona. Nah, jadi aku gambar dulu buat yang 2x-nya. Jadi kayak gini ya, dia harus gambarnya ya. Balik lagi untuk kemiringan, masalah kemiringan itu preferensi masing-masing. Selama bisa ngasih lihat nih, misalnya mau jaga-jaga. Di sini satu, taruh ya, satu. Oke? Di sini misalkan taruh dua. Itu nggak apa-apa. Atau misalkan tadi mau kayak Zulaskari. Gambarnya kayak gini, ya. Yang penting taruh di sini satu, di sininya berarti harus berapa? Satu. Eh, masa satu? Ini kan yang hasilnya yang di vertikal selalu kan. Oh iya. Berapa berarti di sininya? Dua. Nah, dua itu versi Zulaskari tadi ya. Preferensi itu balik lagi, nggak apa-apa. Nah, sekarang lanjut. Kalau gitu Zulaskari, em, yang X lebih kecil dari nol gimana cara gambarnya? Lebih kecil dari nol. Iya kan, X kuadrat lebih kecil dari nol. X-nya lebih kecil dari nol. Hmm, Sini kah? Hmm? Itu lurus atau rada gimana? Itu lurus banget atau gimana tuh? Lurus banget. Tapi Eh, gambarnya. nggak boleh dong. Kalau X kuadrat tuh gimana tuh? Oh pelengkung gitu ya? Iya, ngelengkung gitu bener. Bener. Kurang nih. Jadinya bentar. Oke. Nah, ya oke lah. Oke lah kayak gitu. Ya, thank you. Sulaskari. Ya. Udah ngerti ya sekarang cara gambar grafik ya. Ya. Ini aku kasih lihat grafiknya yang ini. Kita ngelengkung dikit. Nah, di sini. Kelihatan lebih ngelengkung. Oke, Fiona. Sekarang kalau misalnya GX-nya kayak gimana? Kalau FX-nya seperti ini. Di GX ya. Ya, GX-nya gimana? Boleh coba itu gak sih Kak, kayak ubah fungsinya dulu, kayak kita cari dulu GX-nya itu fungsinya apa. Boleh, boleh, boleh. Ini gimana? Berarti GX sama dengan? eh, untuk X lebih besar dari nol, bentar Kak, saya sambil coret. Hmm, boleh. Eh, untuk kasus pertama, X lebih besar sama dengan nol, fungsinya itu 2X min 2. 2X min 2, oke. Ini buat X-nya lebih besar dan sama dengan? Lebih besar sama dengan nol. Terus? Terus yang kedua berarti X min 1 kuadrat Buat X-nya lebih kecil dari nol. hampir benar. Nanti ya, sebentar aku buang sampah dulu. Yang ininya, ya, mungkin Oh mau ya kita Kak. balik sedikit. Ini yang di sininya harus apa nih? Masa Oh, diantepin?
Iya, iya. Itu yang atas X lebih besar sama dengan satu. Satu, benar. Yang bawah satu juga. Iya Berarti kan? jadi Oke. Nah, berarti gimana cara gambarnya? Kita pakai yang merah ya. em, buat yang pertama, ini menurut saya doang ya Kak. Ya, Kita gambar dua X-nya dulu, terus grafiknya digeser dua ke kanan. digeser dua ke kanan. Iya, Hmm. Jadi gimana? Coba di annotate aja sama. sebentar Kak. Oke. Atau enggak gini, kalau mau gampang ya, 2x min 2 itu gimana cara gambarnya? Pas pas kalau misalnya nilai x-nya 0 berarti dia nilainya berapa nih? Oh, kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Ya, min 2 oke. Kalau biar nilai y-nya 0 berarti gimana? Y-nya 0 berarti X-nya 1. Ya udah berarti di sini kan Iya, tarik garis aja nyambungin kan? iya. Kayak gini kan? Tapi dengan syarat ini kan kita hapus. Jadinya apa kalau emang kita bawa Yang lebih besar sama dengan satu eh, aja kan? iya, Berarti kan gini kan? iya. Ya x kan. Terus kalau yang x min satu kuadratnya gimana? Berarti dipecahin dulu jadi X kuadrat min 2X plus 1. Boleh. Berarti gimana? Kayaknya itu gak usah nih. Nggak Oh, perlu. Ya, nggak iya, perlu nggak emang. Emang perlu. nggak perlu. Emang nggak perlu. Berarti angka satu, akarnya di angka satu kembar itu Hmm. sama 1,1. Enggak, sorry, sorry. Ah, Ketika X-nya 0, Y-nya itu 1. ya, x-nya 0, y-nya satu di sini kan berarti Ketika Y-nya 0, X-nya itu 1 juga. satu juga. Berarti kan gambarnya gimana? Ngelengkung kan? Iya, Bentar ya. Ini kan. iya. Good. Thank you. Itu berarti yang X-nya, nggak jadi deh, Kak. Nggak jadi, sorry. Oke. Bisa ngelihat nggak dari gambar ini? Bisa diambil kesimpulan nggak cara? Ada yang kepikiran nggak cara cepatnya? Geser ke kanan ya, Iya. Kalau apa? Kalau tandanya apa? negatif. Ya, jadi kalau misalkan kita misalkan gini ya, y, misalkan ada fungsi, kita tahu gambar fungsi fx kayak gimana ya. Oke, kalau misalkan dicarinya itu gx sama dengan fx min a, berarti apa kita sebutnya? Fungsi apa? Kita sebutnya fx digeser sejauh apa, Fiona? Sejauh A Ke, ke kanan. nah benar. Zulaskari bisa ngikutin gimana?
Halo, Sulaskari. Ya, Gimana? Bisa ngikutin, ngerti? Atau perlu diulang? kalau nyari GX gimana ya, Kak? Hah? Itu GX-nya, Tapi yang ini ngerti nggak? ya digeser. Yang ini, yang nggak maksudnya nyari GX di sini bisa nggak tadi? Ikutin nggak? Iya, ngerti. Tapi yang dari GX merah Hah? yang dari Kenapa? itu dari mana ya Kan caranya? ini. Tadi dibikin dulu kan fungsi GX-nya kayak gimana? Iya. Ya, ya Oke. itu fungsi GX. Heeh. Kan ini kan dipecahkan 2x min 2 kan digantikan GX itu sama dengan apa? F dari X min 1 kan? Oh iya, masukin duanya ya. Iya, jadi X-nya diganti sama apa? Di X di sini. Ganti X min 1. Nah, yang ini juga sama kan, diganti jadi X min 1 kan? Oh iya, Yang ini, X di sini gimana? dimasukin kan. Dimasukin apa? X min 1 juga Yang ini dikuadratin. sama kan? Oh, Ya iya. makanya jadi kayak gini kan fungsinya kan, GX. Iya, Digambar jadi kayak begini kan? Tadi ngerti cara gambarnya kan? X min yang ngerti. Oke. Nah, sekarang perhatiin. Fx sama Gx gimana hubungannya? Coba menurut Zulaskar ini. Fx sama Gx hubungannya apa? Nggak ada nggak? Hubungannya nggak tahu, Kak. Lihat, ini dari Fx ke Gx dia gimana nih? Oh, Gimana? Cuman apa? Pindah kan? Dia pindah kan? udah satu ya. Hah? Iya, pindah. Em, Pindah satu kan ke kanan kan? Iya, pindah kan. Makanya kalau misalkan kita punya fungsi fx, kalau misalkan gx-nya itu adalah f dari x min a, berarti apa? Geser sejauh Sejauh apa? satu. Ini apa di sini? Ini bukan satu. Sejauh apa? Oh, sejauh A Sejauh a ke. kalau ke kanan. Nah, Kalau kalau min, udah nangkep. iya, Kalau misalkan gx sama dengan f x plus a, berarti gimana? geser ke sejauh A ke kiri. Nah, bener. Pintar tuh tahu. Fungsi fx digeser sejauh a ke kiri ya. Cara cepatnya itu. Soalnya gimana? Kalian tuh waktu ujian cuma 100 menit loh nanti kalau kalkulus. Dan kalian harus bisa nyelesain 10 soal. Jadi hitungannya gini. Estimasi ya. Kalian ada 7 soal tipe A. Terus em, 3 soal tipe B. Tiga soalnya itu jangan salah. 3 soal itu bukan cuma 3 soal. Itu 3 soalnya beranak cucu. Berarti hitungannya kalian harus ngerjain 9 soal kurang lebih. Kurang lebih ada 16 gitulah. 15 sampai 16 soal. Berarti 100 bagi 15. Istilahnya tuh kalau pukul rata berarti berapa tuh satu soal berapa menit tuh? 7 menitan kan? Bahkan nggak nyampe 7 menit. Satu soal tuh cuma bisa kalian ngerjain 6 menit. 6 sampai 7 menit lah. Makanya kalau kalian tahu cara cepat kayak gini, ini sangat ngebantu kalian. Daripada kalian tadi kayak, sorry ya Fiona, mecahin satu-satu fungsinya itu kan maksudnya lama gitu ya. Kalau kalian tahu cara cepat itu jauh lebih baik gitu. Kayak gini. Next.
Oke, back to the topic. Kalau misalkan GX-nya itu bedanya kasusnya FX tambah B. Ini berarti gimana? Coba ada yang tahu nggak? GX sama dengan FX ditambah B-nya kayak gini gitu di luar. Di depannya apa? Dinaikkan. Iya, naik naik ke atas ya. Ya. Digeser ke Atas. digeser sejauh sejauh B ke atas ya. Kalau FX min B berarti apa? Fungsi FX digeser sejauh B ke bawah ya. Ya, ke Halo bawah. Nazla, kita baru bahas soal tes nomor satu sama nomor 2. Nanti kalau Nazla ini dengerin recordnya aja ya. Kita melangkah maju soalnya. Oke, Kak. Hmm. Oke, turunan-turunan. Kalian tuh turunan belum masuk sebenarnya. Hmm. Oke. Hmm. Oke. Ini nomor 2 udah, ding. Hmm. Oh, masalahnya kalian tuh belum masuk turunan. Coba deh kita bahas yang ini. Hmm. 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 Hmm.
Oke, sebentar aku coba cari soal dulu. Coba deh ini. Hmm. Bukan kita. Oke, kelihatan CX. Hmm, oke, oke. Bentar ya. Jika limit X menuju 0 dari tan CX. Atau coba deh kita cari soal limit yang lain. Hmm. Hmm. Bentar ya, kita coba cari. Nah, ini boleh nomor 11 nih. Oke, ngohi. Nah, fungsi fx sama dengan ini. Cx plus 9 min dx plus 9 per x sama dengan tidak sama dengan 0, tapi di x sama dengan 0 nilainya 8. Dia bilang fungsinya continue. Jika c min d sama dengan berapa? Berarti syarat continue apa? Coba. Syarat dia continue itu apa? Grafiknya nggak bolong. Nggak bolong tuh berarti gimana? Kalau secara matematis perhitungan. Pakai limit Iya, limit apa? X sama dengan 0. Limit X sama dengan 0 menuju 0 dari Dari fungsinya itu apa? Akar, ya kan? iya Akar apa? CX plus 9 Ya, terus kurang akar mm-mm, DX plus 9 dibagi sama X sama per dengan X. berapa? Berapa? Ayo, nilai limit X menuju 0 dari CX plus 9 min DX plus 9 per X berapa?
sama dengan berapa nilainya? Ada yang tahu? Nazla barangkali berapa? Ayo, 0 ya. bukan. Masa nol? Ini berapa ini? 48. Iya, 8 bener. Kan syaratnya agar fx continue di x sama dengan nol berarti limit x menuju nol dari fx sama dengan f nol. Gitu. Jadi gimana ini? Limit x menuju nol jika dan hanya jika limit x menuju nol dari ini kan akar dari cx tambah 9 dikurangin akar dari dx tambah 9 bagi x kali sekawan kan? Kali sekawan gimana? Jadi apa? Kali sama apa? Akar CX plus 9 Ya. tambah akar DX plus 9. Hmm. Bagi sama. Sama kayak pembilang. Oke. Lanjut. Limit x menuju 0 dari apa? CX plus 9 min DX min 9. Min dx plus 9 kan? Bagi sama x dari kali akar cx plus 9 tambah akar dx plus 9 kan? Sama dengan 8. Ini kan? Terus apa? Limit x menuju 0 dari apa yang atasnya jadi apa? Yang atasnya jadi apa? Coba. CX min DX. Ya, cx min x jadi apa? C dalam kurung C min D kan x ya. Bagi sama x akar cx tambah 9 tambah akar dx tambah 9 kan? Sama dengan 8 kan? X-nya bisa dicoret kan? Jadi gimana? C min D per Akar 9 tambah akar 9. akar 9 berapa? 3. 3 tambah 3 sama dengan 8 kan? 3 tambah 3 berapa? 6 kan? Jadi C min D sama dengan berapa? 48. Ketemu kan? Beres. Yang lain gimana? Ngerti? Ngerti, Bang. Oke. Good. Hmm. Hmm.
Nah, ini. Nah, sebelum kita ngerjain soal ini, aku pengen ngenalin ke Zulaskari sama ngingetin yang kalian semua terkait dengan teorema Apit. Apa sih teorema Apit? Kalau misalkan kita punya suatu fungsi ya, kita sebut ada fx, ada gx, dan ada hx. Nah, fx itu lebih kecil sama dengan gx, dan gx itu lebih kecil sama dengan hx. Ya, maka limit dari X menuju A dari suatu fungsi fx itu akan lebih kecil sama dengan limit X menuju A dari suatu fungsi gx lebih kecil sama dengan limit X menuju A dari suatu fungsi hx. Itu bunyinya. Kalian semua ingat? Khususnya buat Fiona sama Nazla. Ingat? Ingat Kak. Ingat Oke, Kak. sip, mantap. Kita break dulu 5 menit ya. Aku mau minum dulu sebentar.
Oke, next. Kita punya teorema Apit. Berarti cara ngerjain ini gimana? Cari efeknya dulu. Kalau aku sih mending cari GX-nya dulu ya. Sama aja sih, GX juga bisa. Apa? Sama aja, GX juga? GX juga bisa. Iya bisa GX. So, kalau kata aku sih mending GX dulu. Biar lebih gampang. Berarti gimana? Limit diketahui limit X menuju 1 dari X plus 1 GX sama dengan 4. Maka, atau jangan maka deh. Jika dan hanya jika, apa? Berarti apa? Cara masuk kita Eh, ke GX-nya. Limit X mendekati 1, Mm-mm, 2GX mm-mm. sama dengan 4. Berarti kan jika dan hanya jika, dua limit ini kan sama dengan 4 kan. Dua kali ini kan duanya kalau limit itu bisa keluar kan duanya. Oke. Terus gimana? Berarti limit X mendekati 1GX sama dengan 2. Ya, benar. Nah, jelas sekali. Kita udah punya limit GX. Sekarang kita perlunya apa? Limit apa? Limit fx. Nah, cara nyari limit FX pakai apa? Teorema Apit. Iya, benar. Coba Zula sekali, bisa nggak cara praktekin teorema apitnya gimana? Dan ini kan fungsinya kita salin dulu kan. Em, fx-nya tuh berada di 3 min x kuadrat, lebih kecil dari fx, lebih kecil sama dengan 4 min 2x gitu kan. Oke, berarti apa kita bilang dengan menggunakan teorema Apit diperoleh gimana Zulaskari? Ini teorema Apit bunyinya gimana nih? Pede yuk, pengen apa-apa pede aja ngomong yuk. Eh, Gimana berarti? Dengan menggunakan teorema Apit diperoleh apa? tiga Limit kan, pakai dulu limit kan, limit limit X menuju satu 1 dari, dari tiga terus koma tiga sih, tiga 3 min x 3 min X kuad kuadrat kan, terus lebih kecil apa? lebih kecil dari sama dengan Apa? f. Jangan F, ada apa dulu dia sebelumnya? Ada x
Iya kan, ini kan, limit ini kan. Ya limit Limit apa? X Heeh. Terus dari sama dengan satu menuju, bukan sama dengan. X menuju satu dari, fx terus, kurang dari sama dengan heeh. 4 min 2x. Jangan lupa ada kata apa, jangan boleh lupa. Kurung kurung. Bukan. Apa yang paling penting? Limit Nah, gitu. Kalau kamu lupa limit, nanti dikurangi loh nilainya. Dari apa? 4 min 2x. Berarti yang kiri, batas kiri berapa? Kalau masukin limit X menuju satu dari yang 3 min X kuadrat berapa? 2. Dua. Terus Terus kurang dari sama dengan satu. satu. Kenapa satu? Eh, Ini tahu nggak nilainya berapa nih? Limit X menuju satu dari fx? Belum tahu nggak? Belum, udah tahu belum? belum tahu. Belum tahu. Berarti diharsalin aja ya. Ya limit x Menuju satu dari x. fx ya. Iya. Lebih kecil sama dengan, 2. ya berarti nilai limit X menuju satu dari fx ya berapa? Kalau menurut Zulaskari. Nah, berarti Sama dengan berapa? Ayo. Ini lebih kecil sama dengan berapa? satu. Ini angka berapa nih? Ini yang kecil, yang Dua. paling batas kiri. Yang kanannya berapa? 2 juga. Berarti Berapa? Berarti berapa? 2. 2. Berapa sih? Iya, ya berapa? Apa-apa kan ini paling batas bawah dua, batas atas dua. Berarti yang memenuhi berapa nilai di tengahnya? Mungkin nggak 2. tiga? Oh, 3. 3 nggak mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Kalau satu mungkin nggak? Satu nggak juga. Berarti berapa yang memenuhi? Nggak ada. Nggak tahu nih. Coba Nazla berapa yang memenuhi? Jadi nilai limit X Dua menuju bukan Kak? apa? 2 Dua. juga. Iya dua tuh orang dijepit sama nilai dua dan dua, 2 juga ya. mau nggak mau ya ini tengahnya berapa? 2. Ya udah gitu. Coba Oke. Nazla lanjutin yang terakhir apa limit X menuju satu dari apa? Jadi limit X menuju satu dari 2fx tambah 2gx sama dengan gimana? Nazla, coba Nazla sekarang. Kak boleh lihat yang atas lagi nggak tadi? Sebentar. Gx-nya tuh nilainya 2. Gx-nya 2 nilai limitnya. Berarti gimana? Itu bisa dipisah dulu nggak sih? Kayak Boleh. Ya, lim berarti X gimana? menuju satu, Heeh. 2fx Iya, terus? ditambah limit X menuju satu, 2gx. Ya, berarti udah gitu gimana? Fx-nya ganti 2, gx-nya tadi ganti Udah 2 keluarin nggak? dua ya, keluarin dulu duanya kan Oh dua iya. limit X menuju satu dari fx tambah, Dua, limit X menuju satu sama gx. nah berarti gimana? Dua kali berapa? 2 kali 2 Tambah? tambah 2 kali 2, Ya udah. Jadi berapa hasilnya? 8. Ya udah. Mantap sekali kalian, luar biasa. Oke, nextnya apa ya? Hmm,
Hmm, hmm, hmm. Oke deh, boleh nih kita kita banyakin variasi soal ya. Ini asymptote data juga masuknya limit nih. Oke, untuk mencari asymptote datar, maka ini kayaknya belum ini ya, belum diajarin ya. Sebenarnya waktu catatan kayaknya nggak ada deh. Asymptote datar itu berarti kita menggunakan limit X menuju tak hingga dari fungsi fx. Jadi dari akar cx kuadrat tambah 1/3x tambah 3. Oke? Berarti ini gimana kalau mau mencari limit X menuju tak hingga? Kali seper X. Apa? Kali 1/X kan? Iya. Bawahnya sama kan? Jadi sama dengan limit X menuju tak hingga dari Akar C hmm, tambah X seper X kuadrat. Jangan kuadrat. jangan ini. Tadi ya 1 tambah 1 per apa nih di dalam kurungnya? Dalam X akarnya. kuadrat. X Nah, X kuadrat. kuadrat kan. Ngerti kenapa yang lain Nazla sama Zulaskari kenapa X kuadrat? Oh, ngerti kan? Nggak ngerti. Kan di akar Dimasukin ke akar kan kalau misalnya 1/X itu mau dijadi bentuk akar berarti gimana? 1 per apa? Coba ikut 1/X jadi apa? per X kuadrat. Nah, gitu kan. Nazla paham kenapa 1/X kuadrat? Paham, Kak? Ya, dibagi sama apa? Lanjutin Nazla. 3x tambah 3 dibagi x. Bagi X ya, oke. Jadi gimana coba Nazla lanjutin? Berarti akar x kuadrat plus 1/x kuadrat. Enggak, jangan dong. Ini kalau CX kuadrat per X kuadrat jadi berapa? Oh, jadi 1. Masa dari 1? 1/x kuadrat. Enggak, yang CX kuadrat per X Oh, kuadrat. itu cx ya. Hmm, c tambah 1/x kuadrat. Per 3x tambah 3 tambah 3/x. Oke, lanjutin Zulaskari. Hmm. Jadi gimana? Terus bentar. Dikali guys. Masukin apa? Dikali dikali gimana? Akar Nggak usah dikali akar. Ini udah tinggal udah mau tahap akhir ini. di Dimasukin kan. Coba Fiona gimana kalau gitu? Jadi limit X Nggak, menuju tak hingga. Atau langsung aja. nggak usah pakai limit. Udah nggak usah pakai limit ini mah di sini. dari akar tuh tinggi. Berarti Gimana akar C coba? per 3. Akar C per Per 3. ya. Ngerti nggak kenapa akar C per 3? Zulaskari atau Nazla?
Nggak tahu, Kak. Coba Nazla ngerti? Karena dia per tinggi ya, Kak. Jadi 0. Iya. Jadi gini, Zulaskari. 1/1. Bandingin sama 1/2, gede mana? 1/1. Nah, sekarang kalau sama 1/4. Berarti gimana? Makin gede, makin kecil. Ke ini. Makin kecil. Sama 1/100. Gimana? Makin kecil. Makin kecil lagi kan? Sama 1/1.000.000. Ya, makin kecil. Makin kecil, dia makin kecil tuh mendekati berapa? Mendekati 0. Nah, mendekati 0 kan? Jadi, limit dari X menuju hingga dari 1/X itu jadi berapa? Dia makin X-nya makin besar, berarti 1/X makin menuju berapa? Oh, Berapa? 7. 0. Iya, makanya kenapa ngerti kan 1/X² sama 3/X jadi 0 kan? Oh, jadi masuk ke 0. Iya. Iya, masukin langsung. Jadi jangan di ini. Udah tahapan kayak gini ya. Ini udah tahapan paling akhir ini. Akar C/3 berapa? Asimtot datarnya berapa nih? Garis apa? Sama dengan berapa? Asimtot kan ini asimtot datar nih. Kita limit dari X menuju hingga dari ini tuh berarti dia mencari asimtot datar kan? Asimtot datarnya garis Y sama dengan berapa? Nih, sama dengan 2 ya. Berarti kalau begitu akar C sama dengan berapa? 6. Ya udah. Ditanyanya apa? Akar C kan? Oh iya. Paham semuanya? Paham, Kak. Good. Hmm. 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 Coba yang ini. Berarti gimana ini? Coba yang ini gimana? Nih ya, suka kasih clue. Mutlak X lebih besar sama dengan A. Itu berarti nanti nilai X-nya itu berada di antara min A. Ini, sorry, bukan Excel mutlak X lebih besar dari A. Berarti nanti apa? X-nya itu akan, coba Zulaskari apa? Kalau misalkan mutlak X lebih besar sama dengan A, berarti X-nya gimana?
Yang tadi itu nggak sih? Apa? Kayak tadi bukan? Gimana? Kalau kayak tadi itu maksudnya gimana? X bilangan. Ya nggak usah bilangan, nggak usah bilangan itu nggak apa-apa. Ini langsung aja lebih kecil lebih besar aja lah, nggak apa-apa. Nanti itu buat akhir soalnya kan itu buat jawaban akhir doang. Oh, X berarti apa kalau mutlak X lebih besar sama dengan A? X kuadrat. A kuadrat. yang nggak usah dikuadratin. Ingat nggak? Kalau mutlak X lebih besar sama dengan A berarti X-nya bagaimana? Nazla ingat? Lebih kecil sama dengan min A bukan? Ya, Terus atau atau X lebih besar sama dengan A. ya kalau mutlak X lebih kecil sama dengan A berarti apa? Min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil A ya. Oke, berarti sekarang ini gimana? Kalau mutlak Fx lebih besar sama dengan 2 berarti gimana Zulaskari? Berarti fx Heeh, kurang dari sama dengan 2. min 2 Min 2 atau fx lebih dari sama dengan 2. ya. Berarti kalau ini em, kita tulis akan dicari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini kan. Berarti fx-nya lebih kecil dari sama dengan min 2 atau fx-nya lebih besar sama dengan min 2 kan? Hmm, berdasarkan grafik diperoleh. Coba yang mana aja nih? Eh, yang mana aja sih yang memenuhi gitu? Harusnya di sini ada 3. Yang mana aja? Yang mana nih? Yang apa sih itu? Min 4,0. Min 4,0. Eh, Kan kita lihat yang mana? Yang fx tuh yang mana? Yang kiri yang kanan? kirinya. Masa yang kiri fx Oh, kanan kanan. kanan kan? Berarti yang mana kita lihatnya? Min 2. Yang min 2-nya di kanan kan? Ya. Berarti yang mana nih? Coba yang pertama tandain yang mana? Coba boleh dilingkarin deh. Annotate. Lingkarin bagi daerah mana aja yang memenuhi. Ya berarti Oh, yang mana nih? Kalau yang min 2 itu tuh berarti kemana nih yang memenuhi? Yang ke atas atau ke bawah min 2? bawah ini. Ya berarti yang mana? Tandain. Nih. Ya terus kemana nih? Ke bawah, ke atas ke bawah nih. Eh, ke atas. Masuk ke atas. Kan dia apa nih? Bilangnya apa? Kurang dari. Fx-nya apa? Lebih ini kan? Iya, kurang dari min. Kurang dari min 2 berarti kemana? Bawa ke bawah. Bawah tandain. Ya,
Coba yang kedua siapa? Fiona atau Nazla? Yang daerah kedua nih yang memenuhi yang mana boleh dilingkarin? Fiona yang mana coba nih kira-kira menurut Fiona? Bingung Kak, Apa? bingung. Bingung. Coba nih lihat di grafiknya nih. Yang mana nih kira-kira yang memenuhi ini kan dia fx-nya itu y-nya itu harus lebih kecil sama dengan min 2 atau y-nya lebih besar sama dengan 2. Aku kasih clue ada tiga daerah yang memenuhi dari garis ini nih grafik kurva ini. Yang mana kira-kira yang kedua kan tadi yang pertama ini nih. Ya. Kalau yang kedua berarti yang mana? Coba, Fiona. Sebentar. Ya, boleh. Em, ini, Tandain yang mana? Ini tuh. ini, Ke atas kan? Iya, iya. benar. Itu boleh daerah kedua. Oke, Nazla yang terakhir yang mana? Ada di mana nih? Daerah mana yang memenuhi? Yang mana nih? Yang 2, min 2 Yang dua sama koma dua. 6, min 2. Coba ya tandain yang mana berarti dari mana sampai mana sok. Dia notet atau nah, iya benar. Ya benar 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 benar. Berarti kalau gitu X-nya gimana? Yang pertama dari Zulaskari min 5 kan min 5 ke bawah. Berarti gimana? Min 5 dia ini apa? Yang pertama nih yang Zulaskari temuin. X-nya berarti apa? X-nya Gimana? min, min 4. Apa? Min 4 itu bukan? Bukan. Yang maksudnya ini X-nya tuh gimana nih? Dia lebih Oh, min besar atau lebih kecil min 5? lebih kecil. Kecil sama dengan boleh nggak? Enggak. Masa nggak boleh? Ini kan sama dengan Boleh juga ya? Ya boleh. Pakai lebih kecil sama dengan. min 5. Oke, sekarang yang ketemu yang kedua dari Fiona. Berarti Fiona berarti X-nya gimana? Daerahnya apa? X-nya Lebih besar 8. sama dengan boleh nggak? Dengan 8. Ya, kalau yang Nazla temuin gimana? X-nya berarti 2 Ya, sampai 6. ya, oke. Nah, sekarang oke. Kalau gitu kita bikin dalam bentuk jawaban yang resmi gimana? X himpunan bagian dari pertama Zulaskari gimana bikinnya? Lebih kecil sama dengan min 5. Kurung Kurung apa? kotak. Kurung persegi apa? Siku atau lengkung? Siku, kurung siku. Serius, yakin? Kan ada sama dengannya nggak sih? Iya, tapi lihat kan kalau yang kiri harus apa? Kiri yang paling apa? Kecil. Paling kecilnya berarti berapa? Oh iya, kurang lengkung. Kurung lengkung dari apa kirinya? Negatif infinity. Ya, terus koma. Min 5. Nah, penutupnya. Ya, baru siku. Nah, terus apa? Lanjutin. Pakai tanda apa? Oh, itu U. U. Nah, sekarang U. U-nya siapa dulu nih? Nazla dulu kan? Yang ini kan yang nemuin daerahnya 2.
Nazla gimana? Sebutin gimana ininya bikin yang resminya? Pakai kurung siku Hmm, 2, ya, koma. tutup kurung siku. Udah Koma beres 6, belum? tutup kurung siku. Hmm. Terus udah gitu tambahin apa? U. Oke, sekarang yang terakhir ini bagian Fiona. Fiona berapa berarti? Berarti kurung siku Hmm, 8, infinite tutup biasa lengkap kurung kan? biasa. Oke, beres. Oke deh, kalau gitu untuk pertemuan kali ini aku cukupin dulu sampai sini ya. Jelas sekali Fiona, Nazla, thank you. Nanti untuk rekamannya aku kasih udah pas sudah beres di download ya.